Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan seperti mana biasanya. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada mata kuliah metode dan pengembangan dakwah ini, kita masuk kepada materi yang ketiga di dalam RPS kita. Adapun capaian pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan secara umum berbagai metode dakwah, memahami karakteristiknya, serta mampu mengaitkannya dengan konteks dakwah kontemporer. Apa itu dakwah? Dakwah secara singkat adalah upaya mengajak atau menyeru manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan dan bertujuan membimbing umat menuju kehidupan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai Islam. Dakwah merupakan aktivitas utama dalam Islam untuk menyampaikan kebenaran. Metode dakwah menentukan keberhasilan pesan sampai kepada objek dakwah. Adapun bentuk-bentuk dakwah, yang pertama ada dakwah bil lisan, yakni dakwah yang disampaikan secara lisan atau verbal seperti ceramah, khutbah, diskusi, atau pengajian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada dakwah bil kitabah, dakwah melalui tulisan, seperti buku, artikel, majalah, media sosial, dan blog. Kemudian yang ketiga ada dakwah bilhal, dakwah melalui perbuatan atau keteladanan, yaitu menunjukkan akhlak yang baik, pelayanan sosial, atau perbuatan nyata yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Adapun unsur-unsur dakwah, yang pertama ada da'i, subjek dakwah. Artinya orang yang menyampaikan pesan-pesan Islam. Kemudian yang kedua ada mad'u, objek dakwah. Adalah orang-orang yang menerima pesan dakwah yang disampaikan oleh da'i. Kemudian yang ketiga ada maddah, adanya materi dakwah yang disampaikan oleh da'i. Kemudian yang keempat ada thariqah, metode dakwah, teknik yang akan digunakan oleh da'i di dalam menyampaikan pesan-pesan Islam. Yang kelima ada wasilah, media dakwah, alat yang akan digunakan oleh seorang da'i dalam menyampaikan dakwah. Kemudian yang keenam ada atsar, efek atau dampak dakwah. Setelah da'i menyampaikan pesan-pesan Islam, tentunya ada efek atau dampak yang disampaikan oleh da'i itu kepada mad'u. Adapun
bentuk-bentuk metode dakwah dalam surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama, bil hikmah, artinya dengan bijaksana. Maksudnya, ketika seorang dai menyampaikan pesan-pesan Islam kepada mad'u, seorang dai harus bijaksana menyesuaikan dengan kondisi mad'u itu sendiri. Kemudian yang kedua, bil mau'izah al-hasanah, dengan nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga, bil mujadalah billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang paling baik. Di sini ada ilustrasi kasus. Seorang dai berdakwah kepada remaja urban melalui TikTok. Metode apa yang digunakan? Mengapa itu tepat? Kemudian setelah materi yang diberikan, ada diskusi kelas. Di diskusi kelas ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana metode dakwah bisa mencegah radikalisme? Kemudian yang kedua, apakah bil hal lebih efektif dari bil lisan? Ini 2 pertanyaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa ketika diskusi di dalam kelas. Kemudian selanjutnya ada tugas individu. Buat studi kasus metode dakwah di sekitar Anda, sertakan alasan pemilihan metode dan analisis efektivitasnya maksimal 1 halaman. Ini tugas individu yang akan diberikan kepada mahasiswa. Adapun dari materi tersebut, adapun kesimpulan dalam mata kuliah metode dan pengembangan dakwah, di sini mahasiswa harus mengetahui terlebih dahulu tentang dakwah itu sendiri. Karena dakwah selama ini dipahami secara sempit, padahal dakwah dapat dipahami secara luas ketika ajakan dari hal yang negatif kepada positif itu sudah termasuk kepada dakwah. Contohnya, ketika seorang kakak mengajak adiknya untuk sholat, itu juga termasuk kepada dakwah. Dakwah tidak hanya dilaksanakan di masjid atau di musola, tetapi ketika menyampaikan suatu kebenaran, kebaikan kepada orang lain, itu termasuk kepada dakwah. Karena sesuai yang disampaikan tadi, adapun bentuk-bentuk dakwah itu ada dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah, dan dakwah bil hal. Kemudian ada unsur-unsur dakwah. Di sini ada dai, orang yang menyampaikan, ada mad'u, objek dakwah, ada maddah, materi dakwah, kemudian ada tariqah, metode dakwah, kemudian ada wasilah, media dakwah, ada atsar dan efek atau dampak dakwah. Jadi dari keenam unsur ini, ketika dai menyampaikan pesan dakwah, minimal 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama ada dai yang menyampaikan, kemudian ada objek yang menerima, kemudian ada materi yang akan disampaikan oleh dai. Kemudian ada metode dakwah yang akan digunakan. Karena setiap mad'u memiliki tingkat pemikiran yang berbeda, tingkat pengetahuan yang berbeda,
tentu metode atau teknik yang akan dilakukan oleh dai harus sesuai dengan kemampuan mad'u itu. Karena tujuan dakwah adalah untuk menyampaikan pesan-pesan Islam untuk dapat dipahami oleh mad'u. Ketika mad'u dapat melaksanakan apa yang disampaikan oleh dai, maka dakwah dapat dikatakan berhasil atau ada efek dampak dari kegiatan dakwah itu sendiri. Kemudian di sini bentuk-bentuk dakwahnya ada bil hikmah dengan bijaksana, kemudian ada bil mauizah, bil lati mujadalah hiya ahsan. Ini bentuk-bentuk dari metode dakwah yang digunakan oleh seorang dai. Kemudian referensi yang digunakan di sini Al-Quran dan hadis. Kemudian ada buku metode dakwah kontemporer, ada jurnal ilmu dakwah. Jadi ini referensi yang digunakan dan bisa ditambahkan dengan referensi yang lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini dasar-dasar yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa ketika tamat nanti di program studi manajemen dakwah di UAD IAIN Kerinci. Nanti mereka harus menguasai tentang apa yang harus dimiliki oleh seorang dai. Sehingga ketika mahasiswa turun nanti, mereka sudah mampu menerapkan ilmu yang dipelajarinya di perkuliahan. Ini merupakan materi yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika mereka ingin mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat. Ketika mereka mengetahui tentang metode dakwah, tentang ilmu dakwah ini, insya Allah mereka akan diterima di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan dari Kementerian Agama yaitu moderasi beragama, mahasiswa mampu nanti mengaplikasikan ilmunya dan mencegah ekstremisme di tengah-tengah masyarakat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya. Sehingga kompetensi dari seorang dai mereka sudah mengetahui. Kemudian sumber-sumber apa yang akan mereka sampaikan tentu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun bentuk kegiatan nanti, mereka sudah memiliki skill, keterampilan di dalam menyampaikan pesan-pesan Islam. Karena selama ini ketika seorang dai tidak menguasai metode dakwah, maka mereka akan sulit diterima di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat akan menolak tentang materi yang disampaikan oleh dai itu karena tidak sesuai dengan problem atau permasalahan masyarakat. Ketika mereka sudah mengetahui tentang materi yang akan disampaikan, tentu mereka akan diterima dan mereka akan selalu diminta untuk mengisi pengajian-pengajian atau kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Sehingga nantinya apapun bentuk kegiatan akan diisi oleh mahasiswa yang ada di program studi manajemen dakwah, khususnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kerinci. Sehingga apapun bentuk kegiatan akan dilaksanakan. Mungkin untuk materi yang ketiga ini sampai di sini. Mungkin untuk materi keempat akan dilanjutkan di minggu depan dengan materi yang sesuai di dalam RPS yang sudah dibagikan.
Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.